podcast for curious mind. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending. Halo semuanya, ketemu lagi di What's Trending bareng Lea Baneza. Kali ini Lea mau bahas menyoal karangan bunga mahasiswa. Badan Eksekutif Mahasiswa BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga menjadi perbincangan di sosial media. Pasalnya, BEM FISIP UNER memasang karangan bunga yang ditujukan ke Presiden Prabowo Subianto dan wakilnya Gibran Rakabuming Raka. Karangan bunga tersebut memuat narasi Prabowo sebagai Jenderal Bengis pelanggar HAM dan Gibran sebagai Profesor IPK 2,3. BEM FISIP juga menuliskan keterangan lahir dari rahim haram konstitusi serta beberapa kata lainnya. Setelah karangan bunga tersebut dipasang, Dekan FISIP sempat membekukan BEM FISIP UNER, namun kini pembekuannya telah dicabut. Melansir Kompas.id, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Satrio Brojonegoro meminta Rektorat Universitas Airlangga Surabaya, Jawa Timur untuk mencabut surat pembekuan tersebut. Ia juga menegaskan kementeriannya tetap menghormati otonomi perguruan tinggi. Presiden BEM FISIP UNER Tufahati Ulayah menganggap karangan bunga itu adalah karya satir untuk ekspresi kekecewaan mereka terhadap rangkaian fenomena selama pemilu 2024. Namun menurut Dekan FISIP UNER Bagong Suyanto yang dilansir dari CNN Indonesia, itu bukanlah satir, melainkan kata dia itu sarkasme. Menurutnya satir tidak seperti itu dan justru ini masuk pada wilayah hate speech. Lantas bagaimana nih semestinya menyikapi hal ini? Kita bahas setelah perbincangan netizen plus 62 berikut ini. Yang pertama, komentar @genxx. Katanya sih kebebasan akademik, tapi karangan bunga saja dipermasalahkan. Lagi dan lagi pihak kampus melakukan blunder. Lanjut nih komentar @catxx. Tapi kalimat di atas bukan mengkritik, tapi tergolong menghujat. Sangat pantas jika BEM UNER dibekukan. Sudah menjadi resiko juga. Lanjut komentar @galxx. Pelajaran untuk kita semua, mengkritik tanpa membenci jangan diselipkan dalam kritik. @hashxx. Kritik tuh ada unggah-ungguhnya ya. Kalau kalimat kritiknya kayak gitu, udah bukan kritik sih, itu menghina. Suka gak suka, terima gak terima, ya harus terima. Pak Prabowo dan Mas Gibran sudah sah menjadi presiden dan wakil presiden. Ada nih komentar @atxx. Wow, BEM FISIP UNER benar-benar berani mengungkapkan suara mereka melalui seni satir. Karangan bunga ini menjadi simbol kekecewaan terhadap proses demokrasi yang penuh kontroversi. Semoga ini menjadi refleksi untuk kita semua tentang pentingnya kebebasan berekspresi dan aspirasi mahasiswa sebagai suara kritis bangsa. Tetap semangat BEM! Ciao XX. Ya, salah juga lah kalau gitu. Dari kalimatnya aja gitu. Haduh. @akuxx. BEM FISIP UNER telah mewakili suara orang-orang yang setuju, tapi tidak berani mengungkapkan. Nah, yang terakhir komentar @mutxx. Si BEM ini udah berpikir lama tentang ucapan selamat ini. Pasti dia tahu konsekuensinya. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik FISIP Universitas Airlangga, Bagong Suyanto menyatakan pembekuan sudah dicabut. Pihak kampus juga sudah bersepakat akan menggunakan bahasa atau diksi yang lebih sesuai dengan kultur akademik. Bagong juga mengakui kalau penyampaian aspirasi adalah bagian dari hak-hak mahasiswa. Kami sudah bertemu, sudah berbicara dari hati ke hati. Jadi intinya detik ini juga dekanat akan mencabut SK pembekuan kepengurusan BEM FISIP UNER. Dasarnya adalah kami sudah sepakat dengan Mbak Tufa dan teman-teman bahwa concern kami tidak ingin kita ini mengembangkan kultur yang terbiasa menggunakan diksi-diksi yang kasar di dalam kehidupan politik. Jadi kami sepakat untuk memilih menggunakan menggunakan diksi yang sesuai dengan kultur akademik. Nah,
kami paham apa yang disuarakan oleh BEM FISIP ya, itu menjadi hak BEM FISIP untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi mereka. Sedangkan Tofahati Ulayah sebagai Presiden BEM FISIP memastikan mahasiswa di fakultasnya akan tetap kritis dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis. Ya teman-teman pers kalian dan juga teman-teman seluruh FISIP, hari ini SK pembekuan BEM FISIP akan ditarik oleh Prof. Bagong dan kami sudah berbicara tadi bahwasanya ya BEM FISIP akan tetap kritis ke depannya dengan itu tadi tidak keluar dari koridor akademik, dan karangan bunga yang kemarin memang bentuk ekspresi dari teman-teman Kementerian Politik dan Kajian Strategis, dan itu memang di bawah BEM FISIP seperti itu teman-teman. Dan kami rasa ini juga berkat dukungan dari teman-teman semua, BEM se-Unair, kemudian Hima, kemudian BSO, kemudian BEM FISIP Surabaya, BEM FISIP se-Indonesia yang terus menggelorakan solidaritas, menguatkan bahwasanya teman-teman BEM FISIP harus tegap, harus kuat, dan harus tetap berani ke depannya, harus mempertahankan nilai-nilai kekritisannya dengan tidak meninggalkan nilai-nilai akademis itu tadi. Menanggapi hal ini, pengamat pendidikan Doni Kusuma menyebut sejumlah kunci menyampaikan aspirasi yang tepat bagi kalangan akademisi atau mahasiswa. Pak, terkait dengan pembekuan BEM FISIP Unair gitu ya Pak, yang sekarang kan sebenarnya sudah dicabut nih Pak SK pembekuannya. Nah ini kan dilatari dengan bunga ke Prabowo Gibran gitu ya Pak, yang narasinya itu Jenderal Bengis pelanggar HAM dan Gibran sebagai Profesor IPK 2,3 ini. Mungkin tanggapannya dulu gimana nih Pak? Ya sebenarnya kan kalau kita itu berbicara di lingkup akademisi ya, kan BEM itu kan akademisi ya. Semestinya kita tempatkan masukan dan kritik serta perjuangan kita untuk mencari kebenaran itu pada kanal-kanal yang tepat. Artinya sebagai BEM akademisi, seandainya dia merasa bahwa apa yang terjadi dengan kehidupan presiden sebelumnya, jadi kasusnya Prabowo tahun 98, juga kasusnya Gibran dan lain-lain, itu harus didasarkan pada bukti-bukti, lalu kemudian itu diajukan sesuai dengan koridor yang tepat. Jadi misalkan nih akan lebih bijaksana seandainya BEM UI lalu audiensi dengan Komnas HAM untuk kembali mengungkit membuka masalah pelanggaran hak asasi manusia tahun 98. Itu desakan-desakan masyarakat itu penting daripada membuat ucapan-ucapan yang seperti itu, yang sebenarnya sih menurut saya ya pihak kampus sih nggak perlu terlalu reaktif ya. Mereka perlu memahami gimana gejolak anak-anak muda itu kan. Jadi kalau itu dicabut pun kan ini kan hanya oknum aja sebenarnya. Jadi bukan BEM sebagai organisasinya ya yang dibekukan, itu kan terlalu berlebihan ya. Tinggal dicek siapa yang kemudian membuat itu, lalu kemudian dibina itu dalam arti begini, didampingi. Kalau kamu sebagai akademisi, jalurnya itu ya lebih bijaksana dong lewat jalur-jalur demokratis. Bukan dengan cara-cara yang seperti itu, yang sebenarnya tidak akan banyak ada manfaatnya juga gitu loh. Pak, tapi kalau terkait dengan sikap yang sampai pembekuan ini kan dianggap berlebihan gitu ya Pak ya. Ini kan cuma narasi-narasi yang disebarkan sama mahasiswa. Kira-kira sebenarnya sikap yang mestinya diambil tuh seperti apa sih Pak? Karena kan ini dianggap kata-katanya kasar gitu ya Pak ya. Iya, memang kata-katanya kan kasar ya. Dan itu kan sebagai seorang akademisi kan nggak elok membuat kata-kata seperti itu untuk presiden loh ya dan wakil presiden. Jadi kita harus ada kayak tata krama dan sopan santunnya lah. Sementara kita tetap punya prinsip kebenaran harus ditegakkan, itu loh. Jadi menegakkan kebenaran itu nggak bisa dengan cara-cara yang tidak simpatik seperti itu. Itu kan terkesannya sangat emosional gitu loh. Apalagi istilahnya misalkan nih Presiden Bengis, itu kan udah menyerang orang tuh ya. Meskipun kalau misalkan si Rocky Gerung selalu akan menghindar loh. Yang saya bengis-bengiskan kan presidennya, bukan orangnya, ya kan? Iya. Tetapi kan bukan masalah itu presiden sebagai jabatan dan orangnya. Itu ketika kita ngomong presiden bengis itu, mau nggak mau itu kita menyerang orangnya itu. Karena jabatan itu nggak bisa berdiri sendiri. Secara konseptual bisa gitu loh. Jadi sebagai akademisi ya lah kita berbicara secara bijaksana. Saya tidak mempermasalahkan masalah isinya ya, karena isinya ini kan harus dibuktikan juga. Dan memang udah banyak bukti-bukti ya tentang pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Pelanggaran-pelanggaran di masa lalu, apalagi HAM berat itu nggak bisa dibiarkan.
gitu. Karena ini masalah dengan bagaimana bangsa ini menghargai kemartabatan manusia itu sendiri, dan ini nilai-nilai Pancasila loh yang kita perjuangkan, itu loh. Oke. Gitu. Jadi sebaiknya bukan BEM-nya yang dibubarkan, tetapi anak-anaknya ini diajak dialog lah sama pihak kampus, sama rektornya. Kamu punya keberatan apa? Kalau ada keberatan itu bagaimana? Dikasih tahu caranya untuk menyampaikan, misalkan bikin surat pernyataan, didukung dengan bukti-bukti, lalu kemudian bawa ke Komnas HAM, ya kan? Seperti itu caranya. Oke, baik. Berarti istilahnya aspirasi dari mahasiswa ini tidak boleh dibungkam gitu ya Pak ya, tapi diajarkan bagaimana caranya untuk menyampaikan aspirasi ini supaya bisa lebih didengar gitu ya. Iya, karena kan akademis itu kan mereka kan bebas menyampaikan pendapat dan pemikirannya ya. Tetapi kan menyampaikan pendapat dan pemikirannya ini kan tetap harus menghargai tata krama, sopan santun, etika ya. Oke, Pak. Begitu. Tapi kalau misalnya terkait dengan batasan narasi atau diksi itu sebenarnya ada nggak sih Pak mungkin batasan-batasan yang boleh atau yang tidak boleh digunakan dalam menyampaikan kritik gitu? Loh, kalau menyampaikan kritik itu kalau kita berargumentasi kan nggak boleh nyerang orangnya gitu loh. Jadi misalkan mengatakan wakil presiden profesor 0, berapa, itu kan udah nyerang orang, apa hubungannya gitu loh. Dan tidak ada argumentasinya, itu artinya proses akademisi yang tidak cerdas, nggak bisa berargumentasi. Misalkan nih ya, dia mengatakan selamat kepada Presiden Prabowo, sekarang kita telah memiliki satu-satunya presiden pelanggar hak asasi manusia. Misalkan seperti itu. Dia kan harus membuktikan, dan dia harus tunjukkan bukti-bukti. Apakah memang benar Prabowo melanggar hak asasi manusia gitu kan? Itu aja yang jadi masalah. Harus fokus di situ, nggak usah ngomong masalah pengis, nggak masalah yang lain, yang lebih pada jangan menyerang pribadi orangnya, tetapi kita fokus ke argumentasinya. Itu. Jadi sebagai akademisi dia harus tahu bagaimana cara berargumentasi yang baik berdasarkan fakta-fakta dengan kata-kata untuk mencapai sebuah proses pencarian kebenaran. Itu kan kalau yang seperti disampaikan itu kan kayak meledek, ya, melecehkan orang, ya kan? Orang yang membaca aja merasa nggak terima gitu loh. Ada sesuatu yang nggak benar di situ gitu loh. Meskipun benar gitu ya. Kalau orang Jawa bilang itu benar tapi nggak benar gitu, nggak tepat. Lokasinya nggak tepat, caranya, salurannya, kata-katanya nggak tepat. Meskipun apa yang diomongkan benar. Kan sayang sekali toh mau menyampaikan kebenaran akhirnya masyarakat menjadi anti terhadap kebenaran itu sendiri. Kan artinya dia gagal meyakinkan kepada masyarakat apa yang ingin dia buktikan. Padahal akademisi harusnya seperti itu. Tetap logis, berdasar kepada bukti-bukti, tidak emosional, lalu menyampaikan fakta-fakta yang objektif. Itu saja kuncinya sebenarnya sebagai akademisi. Oke, baik. Pak Doni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktu dan keterangannya Pak. Oke, sama-sama Lea. Yos. Dewan Pengarah Kaukus Indonesia untuk Kebebasan Akademik KIKA Herlambang P. Wiratraman berpendapat bahwa karangan bunga bernarasi yang disampaikan oleh BEM UNER semestinya dianggap biasa saja. Lantas gimana nih batas yang mestinya diterapkan saat mengungkap ekspresi? Kita tanyakan langsung ya. Mungkin mau minta tanggapannya terkait dengan pembekuan BEM FISIP UNER gitu ya, meskipun sekarang sudah dicabut gitu pembekuannya. Ini kira-kira apa nih pendapatnya terkait dengan pembekuan dan narasi juga yang dituliskan gitu? Ya, pertama ya saya apresiatif saja ya atas upaya yang dibatalkannya pembekuan itu, dan tentu mungkin ini menjadi pembelajaran bagi semua pihak, terutama mereka yang berada di jajaran struktural kampus ya, untuk lebih berhati-hati mengambil tindakan yang sangat berpotensi melanggar hak asasi manusia, secara khusus ya kebebasan akademik ya. Nah, pembelajaran apa sih yang bisa ditarik dari kasus ini? Jadi ekspresi mahasiswa itu hal yang biasa saja ya, apalagi dengan menggunakan satir, kritik, bagian dari exercising critical thinking ya, menguji daya kritis mereka terhadap realitas sosial, dan itu biasa saja. Nah, kemudian bagaimana sih dikaitkan dengan soal ada nggak pembatasan terkait dengan itu? Ya memang ada, tetapi harusnya pembatasan itu yang sesuai dengan standar ya. Ini istilahnya permissible limitations, jadi pembatasannya harus sesuai yang memang diizinkan. Misalnya kalau itu ujaran kebencian, hate speech yang mengarah pada misalnya
tindakan rasis ya tentu nggak boleh gitu ya. Apalagi incitement ya, sampai mengajak untuk melakukan kekerasan tentu dilarang ya oleh hukum. Tetapi kalau hanya kritik berkaitan dengan kepemimpinan politik dengan gaya satir semacam karangan bunga mahasiswa BEM itu hal yang biasa saja, seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Dan ini uniknya ya, karena saya mendengar juga katanya nggak boleh ujaran kebencian. Nah ini rupanya di jajaran struktural kampus ini juga paham apa itu ujaran kebencian gitu ya. Ujaran kebencian tentu beda sama kritik satir yang disampaikan oleh anak-anak BEM ini gitu. Oke, berarti bisa dibilang anggapan dari Dekan FISIP ini terkait dengan ini bukan kritikan nih, bukan satir, tapi masuknya hate speech ini Mas sendiri nggak setuju gitu ya? Oh ya keliru, itu ada standarnya ya, apa yang disebut dengan hate speech ya. Dia diarahkan kepada individual, dia jelas dikaitkan dengan ujaran kebencian yang kaitannya dengan incitement ya, mengajak kekerasan ataupun tindakan yang memang itu secara hukum dilarang, nggak boleh, misalnya terkait dengan rasisme, public morals, bertentangan dengan public morals, atau mengganggu kesehatan publik dan seterusnya. Jadi ini bukan ujaran kebencian, ini kritik biasa saja di dalam realitas sosial gitu ya. Jadi secara hukum lebih baik dipahami dulu apa itu ujaran kebencian dan apa yang disebut dengan kritik sosial yang dilakukan oleh mahasiswa BEM. Gitu. Ini nggak ada bedanya kok dengan biasanya kita menyaksikan demonstrasi dengan ekspresi kritis yang disampaikan oleh mahasiswa atau dosennya, ataupun juga artikel kritis yang ditulis oleh para akademisinya di media massa. Itu nggak ada bedanya dengan satir yang disampaikan ya. Ini sama-sama exercising critical thinking, itu harus dibela malah oleh pimpinan kampus. Tadi kan kata Mas sendiri kan dalam penyampaian aspirasi gitu ya, itu kan ada batasannya. Nah sebenarnya batasan dalam penyampaian mungkin penggunaan diksi, bahasa atau koridor akademisnya itu seperti apa sih Mas? Nah itu ini ya, cara standar hukum HAM, kalau kita merujuk pada ketentuan hukum HAM yang ada di Indonesia, itu berkaitan dengan Kovenan Hak Sipil dan Politik atau ICCPR, International Covenant on Civil and Political Rights, dan itu sudah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005. Di pasal 19-nya itu di ayat 2 terkait dengan kebebasan ekspresi dimungkinkan untuk pembatasan. Dan pembatasannya terkait dengan apa? Ya itu tadi, kalau pertama misalnya mengganggu kesehatan publik, kedua mengganggu ketertiban umum, ketiga mengganggu kesehatan, misalnya ada ambulan lewat itu nggak boleh, kita demonstrasi menuntut ambulan lewat, misalnya gitu, atau kita pernah mengalami masa pandemi COVID, kenapa kita nggak boleh gerak, nah itu ada pembatasan tertentu yang memang legitimate, dibolehkan pembatasan itu. Nah itu pun standar hukumnya harus memenuhi kaidah apa yang disebut dengan tripartes. Tripartes itu prescribed by the law, artinya memang dinyatakan tegas aturannya, dan kita merujuk pada itu, dan itu biasanya di level undang-undang. Kedua itu adalah legitimate limitations, ya, jadi memang hal yang memang dibolehkan untuk dikurangi, karena ada hak-hak yang boleh dikurangi, ada hak yang boleh dikurangi, ya. Jadi kalau memang itu legitimate nggak apa-apa. Yang ketiga adalah proporsional atau necessity. Apakah memang proporsional tindakan yang diambil untuk membatasi. Nah, pembekuan organisasi itu jelas tidak proporsional. Karena itu merupakan bentuk terburuk dari pembatasan ekspresi atau daya kritis mahasiswa. Gitu, itu standarnya ya. Tapi kalau dikait-kaitkan dengan etika, pembahasaan dan seterusnya ya saya kira sangat lentur sekali, dan tentu standar itu bisa ditafsir oleh mereka yang punya kekuasaan gitu ya, untuk mengatakan ini sesuai dengan etika atau tidak gitu ya. Mas, berarti untuk kedepannya gimana nih menyikapi bentuk-bentuk penyampaian aspirasi, ekspresi dari mahasiswa gitu? Nah, tentu perlu evaluasi ya, karena bagi jajaran kampus apa yang harus dipahami. Pertama, terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi ini, kita punya panduan yang sangat bagus sekali, panduan yang dibuat oleh Komnas HAM. Itu disebut sebagai standar norma dan pengaturan kebebasan berpendapat dan berekspresi nomor 5 tahun 2021. Di situ lengkap sekali.
apa yang bisa jadi ekspresi dan apa yang harus dibatasi ekspresinya. Kemudian yang kedua, saya mau mengingatkan di Surabaya itu sudah menjadi sejarah ya. Sejarah dirumuskannya prinsip-prinsip Surabaya untuk kebebasan akademik ya, Surabaya Principles on Academic Freedom. Itu sudah diadopsi oleh banyak kampus di Asia Tenggara ya, dan itu dari Universitas Erlangga itu prinsip-prinsip itu. Jadi saya kira 5 prinsip Surabaya Principles on Academic Freedom itu juga harus menjadi pijakan ya di kampus. Tidak hanya untuk Universitas Erlangga, tapi bagi semua pihak yang berada di level manajerial kampus. Tapi di dalam kasus pembekuan organisasi BEM ini, saya harus apresiatif ya atas langkah yang ambil oleh Menteri Pendidikan dan Sains Teknologi ini, si Pak Satrio, itu sudah mengingatkan ya di kampus untuk membatalkan itu, pembekuan itu, organisasi mahasiswa. Nah ini mudah-mudahan leadership di Menteri Pendidikan Tinggi ini punya signifikansi ya untuk menjaga iklim lebih baik terkait dengan kebebasan akademik. Itu sih. Jadi kalau dikaitkan dengan langkah-langkah ya kita harus perkuat jaminan kebebasan akademik. Kedua juga kampus harusnya punya komitmen tinggi untuk menghapus feodalisme, terutama untuk menjaga independensi atau kemandirian organisasi institusi pendidikan tinggi dari segala bentuk intervensi kekuasaan, baik politik maupun ekonomi. Saya kira itu masih perlu terus diperjuangkan. Oke, baik. Baik, Oke. terima kasih, Mas. Ya, sama-sama. Media berpengaruh di dunia, Washington Post, memastikan pihaknya tidak mendukung siapapun di Pilpres Amerika Serikat 2024. CEO Washington Post William Lewis menyatakan tidak memihak Kamala Harris dari Partai Demokrat atau Donald Trump dari Partai Republik. Padahal selama 4 dekade terakhir, Washington Post tercatat selalu mendukung salah satu calon, yaitu calon presiden yang diusung Partai Demokrat. Lewis memastikan pihaknya akan menyediakan berita non-partisan untuk semua warga AS. Mereka akan memberikan pandangan yang menggugah pikiran dari tim opini redaksi untuk membantu pembaca mengambil keputusannya. Dua bos perusahaan teknologi, Elon Musk dan Mark Zuckerberg, memprediksi smartphone akan segera punah. Mark Zuckerberg mengatakan kacamata pintar akan menggantikan ponsel dalam waktu dekat. Kacamata ini dibekali teknologi augmented reality AR dan artificial intelligence AI. Kedua teknologi ini diprediksi mampu menggantikan keberadaan ponsel karena memungkinkan penggunanya terus terhubung dengan dunia digital tanpa perlu melihat layar ponsel. Sementara Elon Musk memprediksi teknologi chip otak ala Neuralink mampu menggantikan ponsel di kehidupan sehari-hari manusia. Chip otak ala Neuralink diproyeksikan mampu membuat manusia mengendalikan perangkat dengan pikiran. Saat ini, Neuralink berhasil menanamkan chip otak ke seorang manusia untuk pertama kalinya. 4 siswa sekolah menengah di Korea Selatan didakwa atas tuduhan membuat, memiliki, dan mendistribusikan pornografi deepfake. 4 siswa ini ditangkap setelah Badan Kepolisian Provinsi Gyeonggi-Bukbu memulai penyelidikannya. Penyelidikan dilakukan setelah korban melaporkan kasus pornografi deepfake pada Agustus 2024. 2 siswa diduga menggunakan foto teman perempuannya untuk memproduksi deepfake sejak November 2023. Sedangkan 2 siswa lainnya didakwa atas tuduhan kepemilikan. Setidaknya pihak kepolisian sudah mengidentifikasi 9 korban perempuan. Keempat siswa tersebut dituntut dengan undang-undang kasus khusus mengenai hukuman kejahatan seksual yang mengkriminalisasi kepemilikan gambar deepfake eksplisit secara seksual oleh anak di bawah umur di Korea Selatan. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia kita mulai dari Jakarta. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi memastikan uang yang digunakan dalam kegiatan retret di Akademi Militer Akmil Magelang, Jawa Tengah berasal dari uang pribadi Prabowo Subianto. Retret dari 25 hingga 27 Oktober 2024 tersebut sudah dipersiapkan Prabowo sejak 1 bulan sebelum dilantik sebagai Presiden ke-9 Republik Indonesia. Ketua Harian Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengklaim ada sejumlah
sejumlah manfaat dari retret menteri, wakil menteri, kepala badan sampai penasihat khusus yang dilakukan Prabowo. Dasko meyakini retret yang disorot karena dianggap mewah dan menggunakan pesawat Hercules ke Magelang lebih banyak manfaat ketimbang dianggap pemborosan anggaran. Selanjutnya ke Jawa Tengah. Sekretaris Daerah Sekda Jateng, Sumarno, meminta momen peringatan Sumpah Pemuda pada 28 Oktober kemarin dijadikan momentum kepedulian untuk terus menjaga lingkungan. Pasalnya, Jawa Tengah termasuk provinsi penopang lumbung pangan. Sumarno menyebut saat ini semua pihak perlu memberikan perhatian serius kepada Jawa Tengah karena pada 2025 hingga 2045 provinsi ini diharapkan menjadi penumpu pangan dan industri nasional. Menurut Sumarno, peran Jateng sebagai penopang lumbung pangan memiliki tantangan yang cukup berat, mulai dari kurangnya lahan hingga kerusakan lingkungan. Sumarno meminta pemuda Indonesia lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena saat ini kerusakan lingkungan disebabkan oleh pihak yang tidak merasakan atau peduli dampak kerusakan. Terakhir ke Papua. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten DPRK Biak Numfor Papua membuat aplikasi pokok pikiran Pokir guna menampung dan menyalurkan aspirasi pembangunan dari masyarakat setempat. Sekretaris DPRK Biak Numfor, Judi Wanma menyatakan, aplikasi tersebut mengintegrasikan hasil kunjungan kerja anggota DPRK dengan sistem perencanaan pemerintah daerah. Dia mengeklaim seluruh aplikasi yang diterima dapat segera diteruskan menjadi program pembangunan. Judi berharap layanan berbasis digital ini dapat mempercepat proses perencanaan dan respon pemerintah terhadap kebutuhan warga. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Vanessa mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye-bye. Kamu lagi dengerin podcast What's Trending.